Menarik ini. Nah, ini pertanyaan yang sulit sekali ya. Jadi saya selalu bilang bahwa dari situ ternyata pesanannya lancar, semuanya lancar, ya saya seriusin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di video kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Pengusaha muda dengan 700 karyawan dan 35 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari mulai tahun 1999, beliau berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit perjuangan dari bawah sehingga sekarang menjadi seorang pengusaha yang sangat tajir ya. Kita akan ngobrol dengan beliau, kita gali ilmunya, gali pengalamannya, apa insight yang bisa kita bawa setelah nonton video kita ya. Oke, yuk sama-sama yuk. Oke, yang pertama salam kenal Bang Dison. Ini kebanggaan buat kami bisa menimba ilmu dari Bang Dison. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga telah diundang. Alhamdulillah. Bang, ini ngobrol-ngobrol yang ringan ya Bang ya? Ya. Nih Bang Dison kan sudah, kalau teman-teman di outdoor equipment pasti kenal ya namanya Konsina gitu. Nah maka Bang Dison selain aktivitasnya sebagai owner, kemudian handle beberapa cabang, pegang dan memastikan seluruh cabang bisa bekerja dengan baik. Kalau di Konsina ini pada saat pandemi ini kondisinya gimana, Bang? Ya, kita kondisinya pada saat awal-awal kita masih coba bertahan, kita masih juga menginikan orang, berusaha memasarkan produk ya. Tetapi dengan mulai adanya PSBB di daerah-daerah, maka sulit juga buat kita untuk bergerak. Tapi karena kita juga harus mensupport semua himbauan pemerintah untuk jaga jarak, untuk social distancing. Tetapi sampai sekarang pun kita toko tetap buka, tapi dengan menerapkan protokol COVID-19, artinya adalah anak-anak yang jaga toko tetap harus pakai masker, kemudian sering cuci tangan, membersihkan pintu, gagang pintu, semua yang sering dipegang sama customer, segala macam. Nah, itulah yang kita kerjakan sih sekarang. Oke, luar biasa. Berarti karyawan tetap masuk ya, Bang ya? Betul. Sudah ada berapa cabang nih, Bang, di Indonesia? Cabangnya kurang lebih 35 ya. Biasa. 35 cabang. Semua cabang ini ya, berarti ya, survival ya? Ya, betul sekali. Ya kita doakan semoga tetap bisa open melayani teman-teman yang sedang membutuhkan produk-produk dari Konsina. Bang, boleh cerita nggak Bang? Dulu awal bisa membikin kok bisa sampai 35 cabang. Ini kan nanti bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman di UMKM yang sedang belajar mereka merintis bisnis barunya. Semoga Bang Dison bisa berbagi pertama kali awal bagaimana dulu berjuang hingga kemudian sekarang bisa memetik 35 cabang. Boleh Bang berbagi Bang Dison? Ya, jadi saya sendiri membangun usaha tuh benar-benar dari nol. Jadi ngerintisnya ya benar-benar tidak ada duit, benar-benar tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Maka saya itu dari uang kuliah aja yang saya kumpulkan ya mungkin cuman
mulai dari 50.000 sampai 100.000 perak. Waktu itu saya pertama kali pakai bahan yang sisaan pabrik ya. Jadi artinya sisa potongan pabrik, bahannya masih bagus. Di tempat pembuangan saya ambil. Kemudian di situ juga di limbahnya itu ada resletingnya, ada ada bakelnya, segala macam. Nah itu kita belinya itu kiloan tuh kalau nggak salah. 1 kilo 70.000. Jadi saya kumpulkan aja bahannya, bagaimana itu bahan jadi satu tas. Nah kemudian dari situlah penjahit jahit gitu kan, 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces. Nah, bergulir terus saja. Jadi dari cuman bisa sanggup bikin 5, kumpulin lagi bahan bisa bikin 10, terus kemudian bikin lagi jadi 15. Nah, saat itu semua penghasilan, semua modal dan semua untung itu saya masukin lagi ke dalam perputaran bisnis. Akhirnya dari situlah kita harus memutuskan dengan dana yang ada, sebagian untuk penambahan mesin misalnya, seperti itu misalnya, atau harus melebarkan tempat lagi buat orang menjahit gitu ya. Nah, terus lagi bagaimana juga pemasarannya harus dipikirkan. Tetapi kalau saat itu karena barang seperti itu sedikit, pemasarannya bagi kita cukup mudah gitu. Saat itu apa aja yang kita bikin tuh laku, bisa dibilang laku habis gitu ya, cepat sekali gitu loh. Itu tahun berapa itu, ya, Bang? Karena ya itu kan kita mulai dari tahun 99, tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002 terus. Jadi dari kita cuma punya 1 mesin jahit yang lama ya, yang butterfly, kemudian 5 mesin jahit butterfly, kemudian kita ganti pakai mesin jahit besar, berkembang ya, jadi dari 10 mesin jahit, kemudian 20, 50 mesin jahit, terus kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi, kita olah segala macam. Artinya segini sih, kalau buat teman UMKM yang saya lihat, saya sih beruntung juga. Waktu itu saya startnya masih single ya, jadi tidak ada keperluan keluarga, nggak ada keperluan apapun juga. Jadi saat itu pokoknya saya tidak pernah memikirkan keuntungan itu buat saya sendiri atau buat yang lain-lain. Jadi benar-benar itu masukkan lagi sebagai modal untuk pengembangan dan lain-lain. Diputar. Nah inilah yang sering sekali teman-teman terjeblosnya, kalau saya lihat ya, yang saya lihat terjeblosnya di sini. Ketika dia punya duit cukup, mulai ganti motor. Sudah ganti motor, mau punya mobil, kontrakan, pindah, maunya besaran. Kontrakan besaran, maunya ada kulkas, ada TV. Iya, memang sifat manusia sih memang seperti itu. Tetapi ya memang itu penyebabnya. Jadi saya juga dari itu saya sadari apa yang membedakan orang bisa dari kecil itu bisa sukses, ya karena itu. Jadi kalau teman-teman boleh tahu tuh, sampai saya tuh pakai Vespa butut ya. Mungkin duit di zaman dulu itu, duit di saya itu sudah ada 50 juta, mungkin 60 juta hasil dari penjualan, tapi tidak pernah saya berkeinginan untuk ganti Vespa butut itu gitu loh. Selalu pikiran saya, ini duit ini gimana nih cara pengembangan nih? Harus beli mesin kah, beli bahan kah, atau beli apa nih? Terus sampai memang kebutuhannya sudah butuh sekali, dan saya tidak pernah beli motor. Saya langsung beli mobil pickup, beli mobil yang bisa ngangkut barang gitu loh. Artinya langsung beli memang kegunaannya gitu, karena saya ngantar barang sudah tidak bisa lagi pakai motor gitu. Itu dulu banyak yang foto, tapi foto saya nggak simpen ya. Banyak orang yang foto ketika saya pakai Vespa itu, barang itu menumpuk di belakang, di depan, anterin produk gitu loh. Jadi saya sudah alami itu gitu loh. Nah ini dimulai dari kota mana tuh, Bang? Kita dulu di Jakarta sama Bandung sih. Jadi saya punya teman dekat yang menjual produk saya di Bandung.
Tapi saya lebih banyak nganter di daerah Jakarta sendiri gitu. Jadi menawarkan ke kota terus mengantar pesanan segala macam. Sebenarnya kalau kita punya produk yang unggulan, artinya unggulan itu punya ide kreatif, punya sesuatu hal yang baru, punya sesuatu hal yang orang tidak punya, maka sangat yakin bahwa produk kita bisa jalan. Tetapi di luar itu yang sangat penting adalah bagaimana cara mengembangkan usahanya itu gitu loh. Nah, banyak sekali UMKM yang tadi cerita tentang UMKM yang rontok karena modalnya habis, ya seperti itu rata-rata buat bangun rumah, istrinya udah minta-minta, malu nih Pi, rumah kita kok begini aja, sedang kita udah pengusaha segala macam, harus pakai rumah yang besar dong. Akhirnya tergerus di situ gitu. Cuma sesimpel seperti itu sih sebenarnya. Kalau saya rasa karena memang di Indonesia ini UMKM itu saya bilang menjadi fondasi kuat perekonomian di Indonesia. Sebenarnya UMKM itu sebenarnya bisa menjadi tulang punggung Indonesia dan susah untuk goyah. Makanya saya bilang kalau yang goyang itu kadang-kadang ya kesalahan sendiri sebenarnya. Pasarnya kita besar, pasarnya besar, sumber dayanya juga besar, customernya besar, semuanya besar. Nah, tinggal dari kita bagaimana menghasilkan suatu produk yang jangan menyontek, gitu ya. Selalu menampilkan produk-produk unggulan. Nah, kalau kita mampu untuk menciptakan produk unggulan, ya maju. Nah, tetapi ya itu majunya itu karena yang saya alami sekian tahun, usaha itu banyak rintangannya juga, tidak selalu mulus. Seperti saat ini misalnya, kaget kan seluruh pengusaha Indonesia, gitu. Lagi enak-enaknya kita persiapkan pengen Lebaran gitu ya, tiba-tiba kena gelombang pandemi begini. Nah, siapa yang tidak siap, siapa yang punya duitnya terbatas, siapa yang nggak ada simpanan gitu ya, yang habis-habisan ya susah bergeraknya memang, gitu. Karena buat makan keluarga juga sudah habis, sementara pekerja juga tidak ada pekerjaan begitu. Jadi memang ya ini salah satu halangan lah. Tetapi saya dalam ini sekian tahun ya halangan ada aja. Ini pertanyaan Bang, pertanyaan yang mungkin agak mendasar. Kenapa sih Bang Dison milih outdoor equipment untuk bisnis Abang? Kenapa Bang? Kenapa nggak pilih bisnis yang lain gitu? Ya, jadi ini sebenarnya secara tidak sengaja ya, bisa dibilang jalannya juga, tetapi memang hobi juga. Jadi hobi. Saya kan sejak SMA kelas 2 mungkin dari tahun 92 ya. Dari tahun 92 suka naik, ya diajak teman lah, pertama kali naik gunung, suka sampai masuk kuliah, masih melanjutkan hobinya, satu klub berkumpul. Nah, saat itu belum ada kepikiran bikin produk. Tetapi waktu itu ada kegiatan para pecinta alam itu di Jogja. Kemudian saya dari kampus dikirim ke sana. Kemudian saya mau bawa oleh-oleh nih buat teman-teman nih. Apa-apa ya oleh-oleh. Kemudian ada satu toko di Jogja, saya beli tas pinggang yang bagi saya juga memang menarik dan murah waktu itu harganya. Kalau saya ingat sekali itu kalau nggak salah 15.000 perak atau 17,5 tuh. Ada nama brandnya Bang? Kenapa? Ada nama brandnya nggak? Logonya ada nggak? Ada. Kalau nggak salah mereknya Kotrek tuh waktu itu. Kotrek bikinan orang Jogja. Gitu. Waktu itu harganya cuma 17.500 dan itu tahun 1999 kalau nggak salah. Saya beli buat oleh-oleh ya? 4 pieces gitu ya, 4 pieces buat oleh-oleh teman-teman. Ternyata dia pakai, banyak teman-teman bilang, nih beli di mana? Oh, gue dikasih sama Dison. Nah, Pak Dison ini beli di mana? Oh, di Jogja, bisa nggak beliin lah. Saya nggak jualan, tapi saya lihat ada nomor teleponnya kan di situ. Akhirnya saya telepon. Saya order tuh langsung waktu itu pesanan ada 20 pieces gitu ya. Dengan pesanan warna segala macam. Tetapi ternyata begitu order, duitnya kita transfer, jadinya cukup lama,
kalau nggak salah bisa 3 bulan, dan warna juga tidak sesuai gitu loh. Dan pesanan warna segini-segini karena mereka juga bilang bahannya nggak ada dia bilang gitu. Adanya ini. Nah, dari situ akhirnya ya udahlah. Pikiran ya. 20 pieces itu ya datang, akhirnya nggak tahu dilihat lagi teman-temannya pada pesen lagi gitu. Pada pesen lagi, saya juga kurang tahu kan, saya terima duitnya aja. Karena waktu itu saya untungin berapa ribu perak lah gitu. 5.000 perak kalau nggak salah. Jadi saya iyain aja, duitnya saya terima. Saya order ke sana, ternyata di sana bilang masih belum tahu lagi nih karena bahan tidak ada gitu loh. Nah, karena inilah, karena sudah terima duit orang, maka saya pikir bikin tas begini aja kayaknya kita bisa deh gitu. Akhirnya ya itu tadi, saya mencari tahu di mana beli bahan yang kualitasnya bagus, carinya di mana, segala macam. Saya rencananya tadi mau ke pabrik, yang saya tahu ada pabrik yang bikin merek luar, merek ekspor. Saya mau tanya beli bahannya di mana, karena kan saya itu masih polos kan, kurang tahu kalau bahannya ternyata import. Ternyata ya dia bilang nggak ada di Indonesia, kamu cari bahan ini. Iya, terus saya tanya, saya beli limbah-limbahnya ada nggak? Oh, limbahnya udah dibeli sama orang-orang Madura. Nah, di sebelah mana orangnya? Di sebelah sana. Nah, saya ini datengin kan ke sana. Kemudian saya lihat, loh bahannya ini ada nih bagus-bagus. Udah, saya pilihin sesuai pesanan, warna ini, kurang lebih lah. Satu tas kurang lebih hitungannya, saya pikir hitungannya 1/2 meter lah, karena tas pinggang kecil kan. Udah, saya kumpulin, bikin. Nah, dari situ ternyata pesanannya lancar, semuanya lancar, ya saya seriusin gitu loh. Nah, waktu itu belum pakai merek Konsina awal pertamanya. Kita pakai merek Norves, iseng aja dimerkin Norves aja lah, yang penting ada mereknya gitu kan. Saya belum ada merek. Tetapi banyak teman yang bilang, John, lu bisa bikin seperti ini, bisa bikin dengan bahan bagus, bisa bikin dengan jahitan bagus, seperti kualitas ekspor, kenapa nggak bikin merek sendiri? Nggak usah. Iya juga ya, saya pikir ya. Ya udah, bikinlah merek Konsina. Itu juga iseng-iseng aja, coba bikin. Ya ternyata jalan dan cukup mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Karena ketika itu kita mulai berpikir bikin produk-produk yang baru, yang inovasi gitu segala macam. Itu jadi menjadikan saya tantangan dan bikin saya semangat. Akhirnya ya inilah keterusan lah jadinya berbisnis Konsina ini. Berarti sesuai passion ya Bang ya? Betul. Karena Abang hobi di sana, kemudian sesuai dengan passion, sehingga ini memang bisa berbuah bisnis yang besar gitu. Nah kan di Indonesia ini ada banyak Bang, produk-produknya Bang. Ada Flow, ada Eiger, ada produk-produk yang lain dengan brand-brand yang mungkin tidak kalah besar dengan Konsina. Apa strategi Konsina yang bisa membuat Konsina terlihat different dengan produk-produk yang lain agar bisa bertahan sampai sustain sampai bisnis ini sampai mungkin bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun gitu Bang? Ya, kita salah satu kuncinya kita inovatif. Inovasi. Kedua, sangat inovasi. Terus kedua, mengikuti tren. Selain mengikuti tren juga mengikuti kemauannya customer gitu loh. Jadi tren yang ada pun kadang-kadang belum tentu cocok sama customer Indonesia. Tren ini orang kita selalu ngeliat tren-tren dari luar gitu loh. Luar negeri apa sih trennya sekarang? Tiba-tiba di Indonesia ikut-ikutan gitu. Tetapi tidak bisa juga 100% kita ambil tren dari luar, kita terapkan di sini. Baik dari sisi bentuk, dari sisi warna, desain segala macam seperti itu. Dan ketiga ya kita selalu berusaha membuat original design ya. Kita tidak mengcopy segala macam sehingga orang merasa begitu dia pakai Konsina, ini memang tas ini beda gitu loh, beda desain, beda konsep, beda segala-galanya. Karena banyak orang-orang kita masalah fashion sekarang semua merek ya, saya pikir kualitas sudah hampir sama, bahan semua sudah hampir sama gitu loh. Tetapi
kita akan menggait orang yang memang begitu pakai produk consider, feel-nya beda dan ngerasa nggak ada yang ikutin gue nih, gue beda sendiri gitu loh. Dan anak muda sekarang memang maunya seperti itu kan. Mereka tampil beda dengan teman-temannya, mereka mau lebih menonjol. Nah itu kita bawa itu ke produk kita gitu. Sesuaikan dengan tren dan need dari masyarakat ya Bang ya. Iya betul. Kalau ini Bang, kalau ini kan kita masuk masa pandemi ya, COVID-19 ini. Ada strategi khusus Bang untuk menjemput pasar gitu. Kan mereka ini PSBB, ada yang PSBB, ada yang lokasi merah, sehingga tidak dimungkinkan untuk belanja produk-produk salah satunya di Konsina. Mungkin ada strategi khusus dari Bang Dison nih untuk bisa merebut pangsa pasar yang mungkin selama ini di tempat lain gitu. Ada nggak Bang kira-kira Bang? Ya, jadi kita sudah menerapkan online di beberapa marketplace. Itu sampai hari ini berjalan cukup bagus, gitu ya. Barang-barang kita sih yang ya karena kita sudah produksi nggak full, jadi yang ditaruh di marketplace banyak yang habis juga. Kemudian selain dari itu masing-masing toko orang bisa membeli online dengan cara mereka me-WA ke toko. Jadi kita men-share melalui medsos kita semua, WA, nomor telepon di seluruh cabang-cabang toko kita. Kemudian mereka bisa order melalui WA. Gitu. Melalui WA saya minta barang ini, nanti difotoin barangnya. Mau tanya apa lagi? Ya, jadi bisa berkomunikasi dua arah karena kan ini bukan makanan kan. Kalau makanan enak pakai GoFood. Tinggal pesan langsung. Kalau produk kan rata-rata orang mau tahu ukurannya berapa, ininya warnanya, coba dilihat dulu dalamnya, fotoin dong ininya gitu. Oh ya, dalam tasnya ada kantong ininya gak, ada ininya gak. Jadi mau lebih detail, makanya mereka bisa berkomunikasi lewat WA, kemudian dikirim. Nah, nanti dikirim terserah dari pelanggan. Artinya kalau sekitaran dekat, artinya masih di bawah 1 kilo, pegawai Konsina sendiri siap mengantarkan dari toko. Gitu. Free ongkir ya? Ya, free ongkir. Kalau agak lebih jauh, tinggal dari mereka misalnya mau pakai mau pakai Gojek atau pakai Grab atau pakai yang lain ya, atau mau dikirim pakai JNE, pakai apa terserah mereka. Jadi kita menyediakan pengiriman seperti itu yang lebih mudah lah fasilitasinya. Iya, seperti itu. Lumayan juga sih itu. Jalan juga gitu. Oke. Bang, ini pertanyaan penghujung nih, Bang, ya. Ini kan kita masuk masa the new normal. Nah, saya minta masukan dan saran dari Abang yang sudah banyak makan garam terkait bisnis di outdoor equipment ya. Karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh bisnismen baru, terutama teman-teman di UMKM gitu, agar mereka bisa survive, agar bisnis mereka bisa sustain, sehingga mereka tetap bisa menggaji karyawan, mereka bisa tetap bertahan dan bertumbuh. Lebih baik lagi mereka bisa lompat lebih tinggi setelah pandemi selesai. Boleh Bang berbagi tips yang sangat penting. Kalau dari Abang tadi kan ada banyak masukan tuh. Jangan gunakan modal kecuali untuk diputar lagi. Ini penting. Yang kedua, kalau bisa sesuaikan ya, harus berinovasi sesuaikan dengan tren yang berlaku di luar, kita ambil, kita copy paste dan sesuai dengan kebutuhan atau needs pasar. Nah, Abang punya nggak strategi khusus? Abang punya karakter apa yang penting dimiliki oleh bisnis yang baru, terutama agar mereka bisa survive? Boleh Bang, berbagi sama kami Bang. Menarik ini. Nah, ini pertanyaan yang sulit sekali ya. Jadi saya selalu bilang bahwa tidak ada yang bisa meramal ke depannya akan seperti apa gitu loh. Karena sekarang pandemi ini pindah-pindah negara terus. Jadi sekarang Brazil ini pindah ke Brazil udah sangat parah juga. Bisa dibilang menyerah juga negara Brazil. Nah, selama pandemi
bergeser-geser aja negara semua kena tidak habis-habis, maka kemungkinan besar susah satu negara seperti Cina gitu ya yang dibilang bersih, benar-benar bersih sama sekali. Akhirnya apa? Jadi bagi saya suatu pertanyaan juga, kapan coronanya COVID ini benar-benar berakhir? Artinya berakhir benar-benar yakin nol gitu ya. Kayaknya selama vaksin itu belum ada, maka kita tetap harus berhati-hati dan sulit. Dan selama orang masih berhati-hati, jadi kalau saya lihat, yang saya tinggal di Jakarta, kelas menengah ke atas, itu sangat perhatian mereka. Jadi mereka, saya rasa, seumpama PSBB ini sudah dibuka, karena kan perekonomian harus berjalan ya, mau tidak mau dibuka dengan protokol COVID, maka tidak akan kembali, belum 100% aktivitas masyarakat normal. Dan harap diingat, penyakit ini rentan terhadap orang tua. Jadi artinya yang umur 55 tahun ke atas pun yang paling takut mereka. Dan itu 55 tahun ke atas berapa persen tuh dari rakyat Indonesia yang sudah tidak masuklah ke toko, ke mall, kemanapun juga. Akhirnya bisa dibilang mungkin pergerakan di Indonesia nanti bukan perekonomian ya, masyarakatnya sendiri cuma 50% gitu loh. Nah, inilah yang harus kita menghitung ulang kekuatan perusahaan gitu ya. Kita harus mengatur jumlah tenaga kerja, kita harus mengatur jumlah tenaga kerja tergantung kebutuhannya, seberapa banyak untuk produksi. Kemudian sebagiannya bisa kita alihkan, apa sih kebutuhan masyarakat sekarang ini gitu. Seperti misalnya masker yang Konsina bikin. Sekarang Konsina bikin masker modelnya lifestyle, karena ini orang pakai masker pikir kemarin kan cuma selama PSBB atau selama enggak, ini orang pakai masker bisa selama 2 tahun 3 tahun. Gitu loh. Akhirnya kita coba bikin masker yang lifestyle, bagaimana orang nanti cocokin sama bajunya, karena walaupun bagaimanapun juga seperti kita lihat di Cina juga, masker itu akan menjadi kayak orang pakai jam tangan istilahnya, kalau keluar tuh harus pakai masker. Nah, seperti itu. Terus menyesuaikan juga dengan kita harus menyesuaikan juga dengan situasi sekarang gitu ya. Terutama kalau produk tuh sumpama kita Konsina, sudah tentu orang dengan nongol ini mereka mau ke toko apabila ke toko dengan banyak produk baru. Gitu. Kalau banyak produk baru mereka pasti datang gitu loh. Coba mau lihat produk baru. Nah, produk barunya supaya laku, kita bikin yang efisien, yang ekonomis. Gitu. Karena ya duit orang sudah terbatas, pergerakan juga sudah terbatas gitu ya. Jadi kita bikin produk yang menarik, simple dan ekonomis, dan mungkin memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kayak misalnya orang bikin tas, bikin celana, atau bikin apa, khusus ada tempat naruh maskernya gitu kan. Tempat naruh maskernya sendiri, karena masker itu tidak boleh nyatu sama handphone, nggak boleh nyatu sama apa, seperti itu. Atau satu produk bonusnya masker gitu loh. Nah, yang tren, yang hal-hal seperti itu yang saya selalu bilang bahwa kalau untuk kita pengusaha, dengan situasi sekarang itu bukan untuk kita diam. Justru untuk kita berpikir, untuk kita berkreasi, sumber daya kita mau kita arahkan kemana nih, supaya apa menarik gitu kan, supaya apa hal yang baru buat orang juga membangkitkan gairah untuk apa mereka belanja gitu ya. Karena sekarang ya dengan orang pakai masker kan sebenarnya banyak juga kebutuhan yang lain yang baru segala macam, karena Indonesia ini untungnya Indonesia ini tidak menerapkan lockdown gitu loh. Jadi sebenarnya perekonomian masih berputar, tapi memang kecil. Nah, ini kita harus, pengusaha bagaimana caranya mengambil peran yang kecil ini. Jadi persaingannya sudah pasti akan ketat, dan customer akan melirik siapa yang duluan siap, siapa yang duluan mengeluarkan produk baru, siapa yang duluan kelihatan segar, fresh. Kan di tengah-tengah orang sekarang suram lah, istilahnya suram. Tidak kemana-mana, butak di rumah aja, lihat lu lagi, lihat ini segala macam. Begitu keluar, mereka mau, saya mau beli yang baru,
tapi duitnya cuma segini nih, ada nggak nih? Iya. Nah, itulah yang harus kita tampilkan supaya itu kita tularkan kepada anak buah kita, supaya anak buah kita juga mempunyai semangat yang sama gitu loh. Iya. Karena kalau kita tidak tularkan, kita sendiri yang semangat, sementara anak buahnya lemes ya susah juga. Karena kita kerjakan harus sebagai tim. Ya, Ini bahwa menarik nih Bang. ini loh. Bagaimana Ya, apa kita memotivasi, kemudian mengarahkan, menumbuhkan semangat para teman-teman karyawan Abang yang jumlahnya kalau 35 cabang ada berapa itu Bang? banyak itu, hampir 700. 700. Nah itu gimana Bang cara Ya. memotivasi mereka di tengah pandemi seperti ini, mereka harus tetap survive. Kata Abang tadi jangan diam tapi harus bergerak, bikin strategi-strategi, produk-produk baru yang lebih efisien sehingga masyarakat bisa tertarik. Nah, ini luar biasa nih Bang. Apa strategi Abang untuk bisa membangkitkan semangat dan komitmen mereka untuk tetap survive? Ya, salah satu adalah sangat penting Iya. kedekatan kita sama karyawan gitu loh. Makanya Gitu. si pemilik bagaimanapun juga tingkatnya dia di bawah karyawan yang paling bawah pun harus kita lihat, bertegur sapa, datengin. Kalau saya kan suka muter nih ke toko-toko, minimal ya 3 bulan sekali lah satu toko biar ngelihat supaya juga tidak ada laporan-laporan yang tidak pas gitu ya. Yeah. Jadi kita cek. Nah, ketika kita datang menyapa mereka dan kita juga selama ini sering berkomunikasi, maka biasanya karyawan tuh cukup percaya kepada kita. Inilah trust yang kita butuhkan, bahwa trust dari pimpinan kepada mereka, kita menyerahkan toko untuk mereka kelola, kemudian mereka juga percaya kepada kita bahwa keringat yang mereka keluarkan akan kita hargai gitu loh. Nah, setelah itu terjadi, maka setiap menghadapi masalah seperti ini, kalau kita komunikasikan akan lebih enak karena mereka sudah percaya sama kita. Iya, ini keadaan sulit. Mari kita berjuang. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Perusahaan ini bisa maju karena kerja keras kalian, bukan kerja keras saya, karena kalian yang paling depan. Kalau mau buka, tetap buka caranya seperti ini, seperti pakai masker, segala macam. Kalian harus sering ngelap-ngelap, kalian harus jaga jarak pada customer, kasih tahu customer. Ada beberapa lah tambahan yang saya arahkan. Kalau tidak mau ya silakan tutup, tapi kalau tutup nggak ada pemasukan ya saya tidak bisa gaji kalian juga gitu kan. Akhirnya mereka, oh iya Pak, siap Pak, kita siap berjuang gitu kan. Setelah siap berjuang, kita lihat penjualan tidak bagus, maka kalau bagus seperti apa? Kita juga minta support dari mereka, masukan dari mereka, masukan ini kita diskusikan bersama. Oke, berarti kita ke depan butuh produk ini. Iya Pak, butuh produk. Oke, nanti kita bikin. Siapa? Nanti kita tunggu produknya. Nah, orang desain ini karena dorongannya dari bawah, juga mereka seneng gitu loh. Jadi mereka mikir capek-capek, karena kadang owner ya banyak saya lihat, udah orang desain bikin, asal bikin aja. Begitu bikin jadi, wah tidak sesuai nih. Yang disalahin orang desainnya gitu loh. Padahal inputnya tidak ada gitu loh. Kalau ini kan inputnya ada, orang desain bersikeras segala macam, akhirnya semua hasil jeripaya yang dikerjakan, hasil jeripaya bersama, akhirnya kesuksesannya lebih terasa. Nah, disitulah mereka bangga terhadap dirinya sendiri. Anak-anak di toko merasa ini hasil ini tuh desainnya gara-gara masukan gua loh. Gitu, ini gara-gara gua loh. Ternyata orang desain juga bangga, itu laku gua lo yang bikin ya. Jadi satu produk tuh kebanggaan bersama, akhirnya ya mereka selalu semangat gitu ya. Melibatkan mereka ya Bang. Iya, suatu kebanggaan lah buat mereka sendiri, dan akhirnya mereka selalu berusaha untuk keluar dari segala permasalahan. Memang sekian tahun di Konsina banyak orang-orang lama yang bersama kita itu ya menghadapi pandemi begini, karena kita kan dari tahun 1999 dunia ini mengalami beberapa krisis ya, walaupun yang beda sekarang pandemi ini, tetapi artinya timnya kita sudah cukup teruji, artinya solid gitu ya, tidak saling menyalahkan, terima aja apa yang harus dikerjakan, nggak ada. Jadi
saat sekarang adalah saatnya kita kerja lebih keras seperti biasanya gitu loh. Yes. Dan untungnya tidak ada yang merasa ini bukan pekerjaan saya, saya nggak begini ya, karena mereka tahu bahwa ini harus kita lalui bersama-sama dengan kompak gitu loh. Sudah Itu teruji. aja sih Mas. Iya, begitu. Bang Dison, terima kasih banyak, luar biasa. Ini semoga ilmunya menjadi kebaikan untuk Bang Dison, karena kita akan share ke teman-teman UMKM dan semoga bermanfaat. Saya berharap sih saya bisa ketemu langsung sama Bang Dison, saya bisa menimba ilmu lagi yang lebih banyak. Nanti bisa langsung kalau pandemi sudah berakhir. Gitu, Bang? Iya, boleh. Terima kasih, sampaikan salam kami keluarga ini. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Bang Dison, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yes, itu dia pengalaman yang luar biasa dari Bang Dison ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan tentang pelajaran besar bagaimana kita memulai berbisnis, mempertahankan bisnis sehingga bisa sustain bukan hanya 10 tahun tapi ratusan tahun ke depan ya. Yang pertama passion. Tapi kata beliau bukan hanya passion tapi kompetensi juga harus dikuasai. Tidak cukup hanya semangat. Yang kedua adalah inovasi. Jangan pernah berhenti. Inovasi bisa dengan cara copy paste apa yang dilakukan oleh isu-isu copy paste, isu-isu yang berkembang di luar lalu kemudian bisa diaplikasikan di bisnis kita. Yang ketiga, jangan pernah diam, ajak karyawan kita untuk berpikir di masa pandemi seperti ini, di masa krisis seperti ini. Apalagi ketika kita meminta mereka untuk membantu kita bersinergi bersama, mereka akan merasa dilibatkan. Itu pesan dari Om Dison ya. Semoga bermanfaat di video bersama dengan kami channel Makna. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru dari kami. Oke, see you again. Kita ketemu lagi di kesempatan yang sama. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, sharing ke teman-teman UMKM, bisnis pemula, dan semoga kita terinspirasi untuk tetap survive, membangun Indonesia sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.